Nah, hari ini kita akan memulai khotbah berseri yang baru mengenai eksposisi kitab Galatia, Standing Strong upon the Gospel of Grace. Dan kita akan membedah kitab Galatia ayat per ayat. Hanya 6 chapter, 6 pasal. Tetapi kita akan membahas ini 30 minggu ke depan ya saudara ya. Of course nanti ada break pada waktu ada Paskah, Palm Sunday, Jumat Agung dan Minggu Kebangkitan. Dan juga ada break pada waktu mungkin ada event-event tertentu. Tetapi kita akan membahas the book of Galatians throughout the year. Ada 52 minggu, 30 minggu kita akan bahas tentang kitab Galatia. Dan minggu yang pertama kita akan bicara tentang inisiatif Allah. Katakan sama-sama, inisiatif Allah. Nah, ini sangat penting sekali karena apa saudara? Kitab Galatia dimulai dengan 5 ayat yang berisi salam Rasul Paulus kepada beberapa jemaat dan gereja di Galatia. Nah, melalui salam Paulus ini kita akan belajar betapa pentingnya dia memulai dengan suatu doktrin inisiatif Allah. Sehingga kita perlu memiliki pemahaman yang benar. Apa sih? Kalau saudara tahu tentang inisiatif Allah ini sangat menenangkan hati saat kita menghadapi dan menyongsong tahun 2023 yang begitu banyak ketidakpastian. Maka kita perlu bisa memiliki fondasi yang kuat. Itulah sebabnya tim penggembalaan kita setuju untuk membahas kitab Galatia. Nah, kita akan baca bersama-sama Galatia 1 ayat 1 sampai 5. Saudara dan saya baca yang oranye dan kemudian saya baca putih dan kita baca bergantian. Galatia 1 ayat 1, 1, 2, 3. Dari Paulus seorang rasul, bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah Bapa yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Dan dari semua saudara yang ada bersama-sama dengan aku, kepada jemaat-jemaat di Galatia ayat 3. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia yang jahat yang sekarang ini menurut kehendak Allah Bapa kita. Ayat 5, baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Ditutup dengan doksologi. Nanti setelah kita melakukan perjamuan kudus, kita selalu menutupnya dengan doksologi. Nah saudara, berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, memelihara dalam hatinya dan melakukan dalam hidupnya. Nah saudara, kitab Galatia, kalau saya bisa bilang, ini like dynamite, like bomb. Of course ini bukan lagunya BTS ya saudara ya, bagi saudara yang tahu ya saudara ya. Tetapi like dynamite. Kenapa saya bilang begitu? Karena sebenarnya saya pernah membaca komentari Galatia kira-kira 2 tahun yang lalu. Dan saya mulai lagi membaca kitab Galatia dan komentari-komentari yang ada akhir-akhir ini. Dan ada sebuah kisah yang ditulis oleh para komentator, ahli pakar-pakar teologi. Itu sampai 3-4 different books, 4 buku. Ini menulis cerita tentang kitab Galatia ini. Dan ceritanya adalah tentang 2 sosok yang namanya William Holland and Charles Wesley. Nah, 2 sosok ini adalah 2 sosok yang merupakan tokoh yang membawa pergerakan di Inggris yang luar biasa. Yang satunya Reform, yang satunya Arminian. Charles Wesley adalah pencetus dan John Wesley, gereja Metodis. William Holland juga seorang tokoh Reform yang luar biasa. Tetapi dua-duanya mereka dulu jadi ada sekelompok anak-anak muda. Mereka ingin kenal Tuhan, tetapi nggak tahu ngomong sama siapa. Jadi apa yang mereka lakukan? Mereka membaca buku komentari kitab Galatia yang ditulis oleh Martin Luther. Jadi mereka nggak tahu. Jadi gini, tokoh Kristen ini hidupnya mengalami jamahan Tuhan yang luar biasa, bukan di KKR, bukan saat mereka datang ke sebuah kebaktian atau ikutan konser Kristen, ya seperti sekarang, atau mungkin dengar kesaksian artis. Wah, sekarang kan lagi ngetren, banyak gereja panggil artis kasih kesaksian, semoga ada yang bertobat. Nggak seperti itu. Tetapi mereka baca buku komentari tentang kitab Galatia yang ditulis oleh Martin Luther, sang reformator. Dan lucunya mereka saling membacakan satu dengan yang lain. Dan satu malam, satu kelompok ini cuma tinggal berdua, yaitu 2 orang ini, Charles Wesley dan William Holland. Charles Wesley membacakan komentari kitab Galatia yang ditulis oleh Martin Luther itu kepada William Holland. Dan pada saat itu William Holland di dalam jurnalnya, nanti saya akan bacakan dan kutip di akhir khotbah, dia dijamah Tuhan, menangis, lahir baru, bersujud, benar-benar mengalami jamahan yang luar biasa.
Dan akhirnya mereka menyelesaikan ini. Tokoh-tokoh ini membuat pergerakan yang luar biasa di Inggris dan membawa suatu gelombang kebangunan rohani. Nah, pertanyaannya kan begini, apa yang menyebabkan suatu perubahan hidup yang begitu radikal? Dan saya rasa kita perlu merujuk ulang dan melihat ulang apa yang menjadi esensi. Nah, selama 30 minggu ke depan kita akan membaca bersama-sama kitab Galatia dan belajar mengenai apa yang menjadi mengubah paradigma kita. Dan Rasul Paulus melakukan ini. Nah, saudara akan mendengar ini berulang-ulang. Tapi poin kenapa kitab Galatia itu ditulis adalah begini. Rasul Paulus ingin ngomong sama kita semua. Kalau kita pikir kita tahu Injil, sebenarnya kita belum terlalu tahu. Kalau kita pikir kita sudah memahami Injil, saudara mungkin bisa ngomongin, Injil mana? Oh, udah lama gak ngomong bahasa Surabaya gitu ya. Wih seru aku gitu. Kalau saudara berkata begitu dan saudara pikir saudara udah tahu Injil, sebenarnya kamu justru belum tahu. Kalau kita sudah berpikir kita memasukkannya dalam hatimu, oh aku sudah tahu, itu sudah merasuk dalam jiwaku, sebenarnya masih belum terlalu merasuk. Kita akan melihat ini berulang-ulang. Seakan melalui kitab Galatia Rasul Paulus berkata, kalau kita pikir kita memahami Injil itu membuktikan bahwa kita sebenarnya belum terlalu memahami Injil. Dan kalau saudara berkata, oh aku itu ya, setiap kali aku dengar Injil, aku tuh haus, aku kepingin kenal lagi. Seakan-akan aku itu gak pernah cukup, aku mau belajar lagi. Nah, kalau saudara punya pemikiran seperti itu, baru saudara mulai mengerti Injil. Itu yang akan terjadi. Nah, poin saya ada 3 hari ini. Yang pertama adalah pentingnya doktrin, pentingnya otoritas, dan pentingnya memahami inisiatif Allah. Katakan sama-sama inisiatif Allah. Inisiatif Allah. Nah, kita akan mulai bersama-sama. Yang pertama, pentingnya doktrin. Nah, saudara, ini menarik. Kita akan baca sama-sama Galatia 1 ayat 1. Nah, dari Paulus seorang rasul bukan karena manusia yang juga bukan seorang manusia, oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah Bapa kita yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Nah, perhatikan ayat 2. Dan dari semua saudara yang ada bersama-sama dengan aku kepada jemaat-jemaat di Galatia. Jadi rupanya Rasul Paulus itu sedang menulis tulisan surat bukan hanya kepada satu jemaat. Nah, biasanya begini, kalau saudara baca surat-surat yang lain, biasanya Paulus menulis kepada satu gereja. Karena di gereja itu ada perpecahan, di gereja itu ada nabi palsu, di gereja itu ada orang yang membuat keributan. Jadi dia biasanya nulis satu gereja. Tetapi di sini, mengapa Paulus menulis sampai ke jemaat-jemaat? Jadi ada banyak gereja, multiple churches. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Surat Paulus ini diberikan kepada perwakilan-perwakilan dan mereka membacakannya sebagai ganti khotbah, dibacakan di depan jemaat. Kenapa kok Rasul Paulus sampai begitu serius dalam menulis surat ini kepada Galatia? Kenapa? Kenapa Rasul Paulus menulis surat yang ditujukan ke beberapa gereja di Galatia? Kenapa? Karena ada isu doktrinal yang sangat penting yang menyimpangkan jemaat-jemaat gereja-gereja di Galatia. Nah, saudara akan bilang, wah ini wis mulai doktrin mana. Nah, saudara dengarkan. Kalau ada beberapa saudara sering dengar gini ya, mungkin saudara ini di mana-mana lah. Kalau ada orang yang bilang gini, aku nggak peduli sama doktrin itu nggak penting. Saudara pernah dengar orang seperti itu? Ya, banyak yang bilang gitu. Saudara tahu kalau orang ngomong seperti, aku nggak peduli sama doktrin itu nggak penting. Ya itu doktrinnya dia. Nangkep ya saudara? Atau kalau nggak gini, aku nggak pusingkan doktrin itu nggak penting. Aku hanya mandang Yesus dan baca Alkitab saja. Lah yang bawa sangkano yang peduli sama doktrin itu mandang Lucifer dan baca primbon gitu, tak? Enggak lah. Kalau ada orang yang bilang aku nggak pusing doktrin, hanya mandang Yesus dan lihat Alkitab saja, itu doktrinnya mereka. Nah, masalahnya begini, kalau kamu nggak peduli doktrin, maka kamu akan mudah sekali disesatkan. Karena tiba-tiba ada ajaran baru. Dan itu sounds good ya. Ada nama Yesusnya, dibungkus sama ayat-ayat Alkitab, ada mujizatnya, jemaatnya banyak. Melok. Saudara ikut aja. Dan saudara tidak tahu ternyata itu sesat. Jadi doktrin itu sangat penting. In fact, faktanya everyone has doctrine. Doktrin itu
kata keren dari sistem kepercayaan. Belief system. Setiap orang memiliki doktrin. Karena begini saudara, segala sesuatu di dalam aspek hidup kita itu didasarkan kepada kepercayaan. Bukan hanya pengalaman. Kepercayaan iman saudara loh. Saudara naruh iman di mana? Misalnya kalau ada orang datang dan memberi Anda keyakinan yang salah dan membengkokkan keyakinan Anda, hidupmu juga ikut bengkok. Dengarkan saya, sistem kepercayaan ini penting sekali karena saudara punya doktrin. Doktrin ini begini worknya ya, cara kerjanya seperti ini. Apa yang kita percayai menentukan apa yang kita pikirkan dan rasakan. Yang akhirnya menentukan keputusan saudara. Jadi doktrin ini penting sekali. Everyone has doctrine. Saya kasih contoh ya. Kalau misalnya ada 2 orang ngelamar kerjaan di interview. Terus dua-duanya nggak dapat kerjaannya. Apa yang terjadi? Yang satu, jadi begini, 2 orang ini memiliki pengalaman yang sama. Betul atau tidak saudara? Pengalamannya sama. Tapi reaksinya bisa beda. Misalnya contoh, yang satu nesu, sedih. Aduh, aku gak diterima maneh. Aku memang gagal. Aku orang gagal. Aku telo gak iso apa-apa memang. Masa depanku suram. Wis. Percuma aku apply kerjaan maneh. Wis aku tak mandek apply kerjaan. Main lato-lato aja wis gitu saudara. Saudara, itu satu. Yang satunya, oh ini aku gagal memang, tetapi mungkin ini gak cocok. Tapi aku punya skill, tak coba lagi. Terus mencoba, pasti nanti Tuhan buka jalan. Loh, kok beda? Karena doktrinnya beda. Kalau yang satu mempercayai dirinya pecundang, loser, gak iso apa-apa, telo, dewe ngomong. Ya toh? Yang satunya, oh aku punya skill, pasti bisa berguna. Ini mungkin belum cocok aja fitnya. Aku akan terus berusaha. Terus dia bilang apa? Tuhan pasti buka jalan pada waktunya. Loh, jadi ternyata, dengarkan saya. Setiap kita memproses semua situasi dan kehidupan, keadaan saudara melalui suatu lensa. Orang kanker bisa mati Agus. Yang satunya lagi, dia bisa tetap bersuka cita dan tahu meskipun ada di dalam dirinya sebuah penyakit, tetapi Tuhan bersama dengan dia. Oh, lensanya beda, situasinya bisa sama. Inilah yang namanya doktrin kepercayaan, saudara. Jadi dua-duanya orang yang mengalami hal yang sama punya reaksi yang berbeda, itu semua tergantung sama doktrinnya. Yang setuju katakan amin. Mulai nangkep maksud saya. Jadi doktrin itu penting, itulah sebabnya kita peduli sama doktrin. Itulah sebabnya saudara semua yang mau masuk dalam journey of faith, dalam pengembalaan di Gibeon, suruh masuk ikut APS. Kenapa? Supaya doktrinmu benar. Dan saudara lihat, kalau saudara baca di Galatia 1, Rasul Paulus tuh bilang begini, aku seorang rasul. Terus dia bilang, bukan karena, not from man, dan bukan oleh, not through man. Jadi gini, Rasul Paulus ini berani loh kalau ngomong. Dengarkan saya, kita tuh perlu berani untuk berkata ini salah dan ini benar. Rasul Paulus gak takut untuk ngomong ini benar dan ini salah. Kalau memang dasarnya itu bukan Injil, maka itu salah. Tetapi kalau itu dasarnya Injil, maka itu benar. Saya sering kali ditanya, di DM banyak yang nanya saya, pastor ini benar gak? Pastor ini benar gak? Ya puji Tuhan lah ya, mereka mulai sadar bahwa ternyata banyak kesesatan di luar sana. Nah saudara, kenapa kok banyak orang itu takut ngomong ini benar dan ini salah? Karena mereka gak mau menyinggung. Karena mereka gak, kan gini, sudahlah yang penting itu kan, ya sudahlah semua orang itu percaya sendiri-sendiri, ya terserahlah. No, dengarkan saya. Rasul Paulus tidak takut mengatakan mana yang benar dan mana yang salah. Kenapa? Kenapa saudara? Kenapa kok Alkitab ini
ngomong ini benar, ini salah. Kenapa? Karena doktrin yang salah akan menyesatkan hidup kita. Sebaliknya, doktrin yang benar akan menuntun kepada hidup yang memuliakan Tuhan. Yang setuju katakan yes, amin. Saudara bisa melihat ini, bahwa ternyata kalau kita nggak hati-hati, saudara punya lensa, kalau salah, maka saudara memproses semua kehidupan ini dengan lensa yang salah. Kalau saudara menaruh doktrinmu, kepercayaanmu kepada pencapaianmu, kepada dirimu sendiri, kepada uangmu, kepada pabrikmu, kepada tokomu, maka nggak heran kalau begitu dolar naik, saudara akan selalu cemas. Kalau saudara menaruh perhatianmu dan doktrinmu kepada keluargamu, kepada pasanganmu, saya nggak bilang keluarga salah, pasangan salah, tetapi kalau itu menjadi doktrinmu dan itu adalah identitasmu, maka waktu mereka menolak kamu, mengecewakan kamu, kamu akan putus asa, hancur. Doktrin is important. Makanya saya nggak mau kita itu meremehkan doktrin. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita ngomongin doktrin, itu kita juga harus tahu otoritasnya siapa yang kita percayai. Nah, saudara, kita perhatikan di sini Galatia 1 ayat 1a dikatakan dari Paulus seorang rasul. Dia berani ngomong dia seorang rasul. Nah, arti kata rasul atau apostle di dalam bahasa aslinya itu artinya diutus. Diutus. Saya baca beberapa komentari. Sebenarnya ada dua jenis rasul di dalam perjanjian baru. Ada seorang rasul dengan R kecil atau R besar. Of course di Alkitab nggak ditulis R kecil atau R besar itu tulisannya seperti apa. Tetapi gini, kalau saudara perhatikan, ada rasul Yesus Kristus, itu adalah ke-12 murid. Dan ada satu lagi rasul yang ditambahkan, yaitu Rasul Paulus. Kenapa? Karena Rasul Paulus ketemu sama Yesus sendiri dalam perjalanan ke Damaskus. Dan murid-murid Yesus ke-12-nya itu menjadi saksi mata. Makanya saudara kalau baca di 1 Yohanes, Yohanes bilang, yang kami raba, kami dengar, kami lihat, kami kecap, itu adalah rasul dalam huruf besar. Tetapi saya kasih contoh seperti Barnabas, dia juga adalah seorang rasul, tetapi dia bukan rasul huruf besar, tetapi rasul huruf kecil. Karena kalau saudara baca di 2 Korintus 8 ayat 23, itu adalah rasul gereja yang adalah orang-orang yang diutus oleh sebuah jemaat. Jadi suatu jemaat mengutus orang ini untuk membuka sebuah banyak gereja. Dia dibilang mempunyai jawatan rasuli, rasul huruf kecil. Tetapi ini Rasul Paulus adalah otoritasnya, dia menyampaikan ini adalah dari Yesus sendiri. Bahkan dia bilang begini, dari Paulus seorang rasul bukan karena, not from manusia, dan John bukan oleh, nor through, oleh, melalui seorang manusia, melainkan, ayo baca sama-sama, oleh siapa? Yesus Kristus dan Allah Bapa yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Nah, dengarkan saudara ya, habis ini saya akan memperkenalkan sesuatu yang akan membuat saudara sedikit sepaneng ya. Oke, nggak apa-apa. Mungkin saudara bilang gini, waduh hidup sudah susah, jangan ditambah susah pastor dengerin khotbah. Oke, tapi ini akan menguatkan saudara dan memiliki sebuah lensa yang baik. Waktu kita bicara tentang otoritas yang kita percayai dalam pikiran, oke, apa yang kita percayai akan mempengaruhi cara pikir. Itu namanya ranah filosofi. Ranah apa saudara? Filosofi. Nah, karena teologi kita atau doktrin kita akan mempengaruhi filosofi hidup kita. Ini ada ilmunya. Oke, ada ilmunya. Bahkan kelasnya ada di sekolah anak saya ini sekarang. Kalau saudara punya anak sekolah di IB system, sekolahnya itu ada, kalau sudah SMA, ada kelas namanya epistemologi atau theory of knowledge. Ini anak-anak SMA sudah diajari epistemologi. Ayo katakan apa sama-sama? Epistemologi. Tidak usah pusing ya, ini gampang kok, tak omongin. Oke. Epistemologi itu bukan tentang apa yang kita ketahui, tetapi kalau kita tahu sesuatu, dari mana kita tahu itu, dan otoritasnya siapa yang kamu percayai kok bisa tahu itu. Nangkep ya saudara? Science, ekonomi, evolusi, Bible,
atau culture, atau tradisi. Jadi epistemologi itu membentuk lensa kita. Nah, epistemologi banyak macam-macamnya, tetapi saya kasih aja yang paling kategorinya paling mudah. Jadi begini saudara ya, epistemologi ini bisa bisa dipengaruhi oleh tradisi. Saya kasih contoh, misalnya papaku ngomong kayak gini, kakekku ngomong kayak gini. Itu menjadi suatu kebenaran karena diturunkan turun-temurun. Atau mungkin bisa tahayul, atau suatu legenda. Berapa banyak yang sampai sekarang pernah dengar gini kan? Hati-hati lo ya, kalau keluar maghrib anak-anak kecil itu kok digondol genderuwo gitu saudara ya. Itu kan tahayul, supaya apa? Anak-anak kecil itu ndak lari sore-sore tapi pulang rumah ya kan, ndak main-main lagi. Tapi mereka nggak tahu why-nya digondol genderuwo gitu saudara. Atau mungkin dari agama, dari tradisi nenek moyang mereka. Eyangku ngomong gitu, kakekku ngomong gitu, ditanamkan turun-temurun. Kalau sudah perhatikan sebuah society, sebuah strata sosial itu ada, saudara perhatikan ada yang kasih sesajen terus. Itu kan merupakan suatu epistemologi tradisi dan agama yang diturunkan turun-temurun karena kepercayaan, dan itu menjadi cara pandang mereka. Mereka menghabiskan ratusan juta untuk mempersembahkan sesajen. Orang jualan sesajen cuan miliaran gara-gara sebuah epistemologi. Nangkep? Jadi epistemologi ini penting sekali. Kamu ngikuti epistemologinya siapa? Tradisi agama saja. Atau kalau saudara mulai sekolah, mulai jadi pinter, S1, S2, S3, maka saudara ngikutin secular culture, iya kan? Ekonomi, science. Saudara perlu perhatikan ya. Perlu perhatikan ya. Kalau saudara lihat misalnya Nazi gitu ya. Saudara perhatikan orang-orang tuh bilang Nazi itu jahat ya. Kok bisa Nazi itu? Nazi Jerman ya, tahu ya, bukan nasi loh ya, Nazi ya saudara. Nazi. Jadi Nazi ini kok bisa membunuh orang begitu banyak, 6 juta orang Yahudi dibunuh. Kenapa? Awalnya dari doktrin, epistemologi. Mereka percaya bahwa suku mereka, Arya, keturunan Arya, lebih tinggi daripada suku-suku yang lain. Maka Yahudi adalah suku yang lebih rendah dan mereka hancurkan, dipakai. Saudara lihat, ada genocide, ada sebuah suku menghancurkan suku lain, ada sebuah agama merasa lebih superior menghancurkan yang lain. Awalnya dari mana? Doktrin, epistemologi. Secular culture, saudara percaya apa? Kapitalisme. Saudara percaya apa? Sosialisme. Secular culture. Aku nggak percaya apa-apa, aku yang penting percaya sama ekonomi. Loh, kalau saudara tanya ya, misalnya saya kasih gitu ya, misalnya, saudara percaya nggak? Semua orang itu diciptakan sama, harganya sama, hidup manusia itu berharga. Ya percaya. Itu bukan ranahnya sains loh. Itu doktrin dan epistemologi. Loh kok bisa Pak? Kalau kamu tanya sains, apakah semua orang sama? Enggak. Kenapa? Yang berotot akan menindas yang kerempeng, yang kecil. Kalau kamu tanya sama ekonomi, semua orang gak sama loh. Kalau kamu tanya sama ekonomi, yang kaya akan mengeksploitasi yang miskin. Atau yang kurang berduit akan dimanfaatkan. Oh, sains itu bukan epistemologi. Ekonomi bukan epistemologi, tetapi hidup kita selalu dipengaruhi oleh doktrin dan epistemologi. Makanya kalau kita tidak mendasarkan cara pandang kita berdasarkan Alkitab, the Bible and the Gospel, saudara tahun 2023 akan digoncang saudara. Saudara akan bingung, saudara akan selalu kemana-mana. Apa sedikit saudara khawatir, apa sedikit saudara nggak bisa tidur, apa sedikit saudara tertarik, tergiur, invest. Buktinya apa? Robot trading tahun lalu.
Coba lihat, triliunan yang hilang duitnya. Semua dari doktrin dan epistemologi. Saudara, saya mau katakan ini bukan untuk menakut-nakuti saudara, tetapi saya mempunyai tanggung jawab sebagai gembala sidang kepada saudara semua. Kita cuma punya waktu 52 minggu setiap minggu selama 1 tahun ini. Sudah lewat 1 minggu lalu, ini adalah minggu kedua. Artinya habis minggu ini cuma 50 minggu untuk mengkalibrasi epistemologi saudara. Karena setiap kali hati kita ini begitu mudah, kita dibombardir dengan all kinds of social media. Saudara buka Instagram, materialisme. Kalau saudara lihat kaos-kaos sekarang, believe in yourself. Sounds good ya? Iya ya, aku harus percaya diri. How can you believe in yourself if the problem is yourself? How can you believe it? Mau mandek merokok gak iso kok. Mau mandek mesuai angel. Mau mandek makan supaya kurus saya wangel. Ayo. Resolusi kita itu semuanya biasanya mandek Februari. Betul atau tidak, saudara? We need help. Itulah sebabnya Tuhan mengirimkan juru selamat. Yang setuju katakan amin. We need to go back to the Bible. Saudara dengarkan saya, kenapa kalau kita ke Gibeon, firman yang disampaikan itu exegetical. Tahu exegetical? Nah ini ya, bukan topikal. Topikal ini gini loh, topikal ini gini. 3 langkah untuk menjadi sukses. Yang pertama, ono ayati. Yang kedua, ono ayati. Ayatnya lain-lain. Untuk mendukung topik pembicaranya. Pakai ayat, itu namanya bukan khotbah. Itu motivasi pakai ayat Alkitab. Kenapa kok di sini kita menyampaikan firman yang exegetical? Kita buka kitab Galatia. Ayatnya ngomong apa? Kita bisa belajar apa? Biarlah teks-teks Alkitab yang mengungkapkan kebenarannya sendiri dan bukan semata opini pembicaranya. Makanya semua yang berbicara di sini, sorry diberkati ya selama beberapa minggu ini. Pastor Dave, Pastor Nathan, luar biasa banget. Berikan apresiasi buat dia, mereka semua wah luar biasa banget. I'm so very proud ya, homegrown ya mereka. Ini mereka menggali Alkitab. Supaya apa? Epistemologi saudara itu nggak kebawa ke sana ke sini, tetapi benar-benar grounded in the Bible and the gospel. Saudara cuma punya waktu 50 minggu ke depan loh. Saya sampai kapan hari itu baca ada sebuah penelitian di Amerika. Berapa persen sih keluarga di Amerika itu pergi ke gereja yang sudah Kristen? Saudara tahu 35 minggu saja. Saya nggak tahu di Indonesia ini apakah lebih tinggi dan lebih rendah. Kadang-kadang kita hujan, kau senang gereja online kan gitu kan saudara. Ya kalau online baru puji-pujian katekismus wis keturun gitu saudara ya. Ya kan 35 minggu. Saudara tiap minggu kita ini, tiap hari loh kita ini dibombardir dengan culture. Tiap hari kita itu dengar omongannya orang-orang dari tradisi-tradisi yang gak jelas. Kalau kita setiap minggu aja gak gitu, jangan harap renungan harianmu gak mungkin dibawa baca. Tapi kalau saudara baca renungan harian, saudara membaca firman, saudara mengkalibrasi epistemologi saudara, saya yakin saudara tidak akan tergoyahkan tahun 2023. Saya ngomong gini bukan untuk promosi supaya saudara datang ke gereja. Dengarkan, mata pencarian saya bukan dari sini. Ini adalah panggilan yang saya terima untuk mengembalakan saudara. Kalau saudara ingin memperdalam tentang kenapa kok Alkitab bisa dipercayai sebagai otoritas tertinggi, saya rekomendasikan dengarkan ulang khotbah berseri The Miracle of the Bible atau join APS. Ini bukan promosi, tetapi benar-benar bagi saudara yang udah pernah join APS pasti saudara ngerti. Oh ini sebabnya kok Alkitab itu adalah firman Allah. Dan join care group supaya saudara bisa lihat ada almost lebih dari 800 orang, almost 900 people di Gibeon Church ini yang join care group semua. Ya, nah masuk yang ketiga. Pentingnya memahami inisiatif Allah. Katakan sama-sama inisiatif Allah. Katakan sama-sama inisiatif Allah. Nah, saudara perhatikan di sini. Ini penting sekali karena ini adalah sebuah dasar yang luar biasa di awal kitab Galatia. Ayat 3 sampai 5, salam Paulus memaparkan esensi Injil. Jadi tadi kita udah baca 1 dan 2, kita akan baca ayat 3 sampai 5. Ya, kita baca semuanya baca. 1 2 3. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita
dan dari Tuhan Yesus Kristus yang telah dirinya karena dosa-dosa kita, untuk melepaskan kita dari dunia yang jahat yang sekarang ini menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Nah, apa pesan dan esensi Injil? Apa sih pesannya? Nah, kalau saudara lihat di sini, tadi di ayat yang tadi, dimulai langsung dengan kasih karunia menyertai kamu. Do you know that Christianity atau Injil didasari dari sola gratia, kasih karunia, bukan karena kualifikasi saudara, bukan karena perbuatan manusia, tetapi karena inisiatif Allah. Dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita. Nah, kalau saudara mempercayai kasih karunia ini, you will have peace. Saudara akan bisa rest. Makanya Yesus berkata, marilah datang kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Kenapa? Karena mereka berusaha dengan kekuatan mereka sendiri dan tidak percaya kepada kasih karunia Tuhan. Come to me. The personification of grace is Jesus. Personifikasi dari anugerah itu adalah Yesus sendiri. Dari Tuhan Yesus Kristus. Makanya kalau sudah dengarkan khotbah Pastor Dave di awal tahun, Sang Raja Damai, saudara bisa rest. Nah, kalau saudara saya bisa masukkan dalam sebuah kalimat, inti esensi pesan Injil adalah Injil berbicara mengenai inisiatif Allah Tritunggal untuk menebus saudara dan saya yang berdosa. Lewat apa? Apa yang dilakukan dan diselesaikan oleh Yesus Kristus melalui salibnya. Bukan karena apa yang harus saudara lakukan. Saudara harus ibadah dulu, saudara harus bertobat dulu, saudara harus nyumbang dulu, saudara harus berdoa dulu. Bukan. Ini Allah sendiri yang melakukan dulu. Inisiatifnya bukan dari saudara. Bukan kita yang cari Tuhan, tetapi Tuhan yang cari kita. Inisiatif Allah Tritunggal untuk menebus umatnya yang berdosa lewat apa yang dilakukan dan diselesaikan oleh Yesus Kristus melalui karya salibnya. Apa yang dilakukan oleh Yesus? Yang pertama, 3A, dia menyelamatkan kita. He rescues us. Bagaimana ini kabar baik? Dengarkan saya. Kalau saudara perhatikan, Tuhan tidak mengirim kitab suci. Tuhan tidak mengirim nabi. Tuhan tidak mengirim banker. Kalau saudara baca Yohanes 1 ayat 14, firman itu menjadi manusia. Dia nggak cuma hanya kasih daftar, tidak boleh ini, tidak boleh itu, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Enggak. Dia bukan nggak ngasih daftar harus begini, harus begitu, harus begini. Enggak. Dia menunjukkan dirinya. Dia memberikan dirinya sendiri. Dan bagaimana dia menyelamatkan kita? Bagaimana dia menyelamatkan kita? Jadi dia memberikan dirinya sendiri. Ya seperti ini, Allah tidak berinisiatif untuk mengirimkan seorang guru, konselor, life coach, instruktur. Melainkan Allah mengirimkan pribadinya sendiri. Terus apa yang dia lakukan? Bagaimana dia menyelamatkan kita? Wow, inilah. Lihat. Ayat 4, kita baca sama-sama pelan-pelan. 1, 2, 3. Yang telah apa? Menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita. Bahasa Indonesia cuma ngomong karena. Tapi bahasa aslinya dikatakan begini. On behalf. Artinya apa? Mewakili kita yang berdosa. Dia menyerahkan dirinya. Yesus mati meninggal, menggantikan kita. Meninggalkan surga, menggantikan kita. Masuk ke dalam maut, menggantikan kita. Jesus is our substitute. Kita nggak perlu melakukan itu. Dia yang melakukannya untuk kita. Kita yang mestinya dihukum, dia yang dihukum. Kita yang mestinya masuk neraka, dia yang harus masuk ke Hades. Supaya kita bisa masuk ke surga. Yesus menggantikan kita. Apa alasan inisiatif keselamatannya? What is the reason for his rescue initiative? Lihat ayat 4b dan 5. Menurut kehendak Allah dan Bapa kita.
baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Alasannya bukan kualifikasi saudara, bukan karena saudara ganteng, bukan saudara layak, bukan karena saudara beribadah, bukan karena saudara puasa, bukan karena saudara datang ke gereja, bukan karena saudara nyumbang, bukan. Alasannya bukan karena kualifikasi kita, melainkan satu-satunya alasan adalah anugerah, the grace of God, untuk kemuliaannya, supaya nggak ada satupun dari kita bilang ada jasa aku bisa masuk surga. Nggak ada. It's all because of His grace alone. Tuhan datang mengejar saudara dan saya, menghampiri saudara dan saya semata-mata hanya karena kasih karunia-Nya, bukan karena kita cari Tuhan atau karena kita pantas mendapatkannya. Apa yang dilakukan Yesus Kristus itu adalah apa yang kita tidak mampu dan tidak akan bisa lakukan. Itulah Injil, saudara. Saudara kembali ke William Holland dan Charles Wesley. Di dalam jurnalnya dikatakan begini. Ini dia ngomong begini ya. Saya langsung ngomong dalam bahasa Indonesianya ya. Mr. Charles Wesley membaca kata pengantar, baru kata pengantar ini, dengan lantang. Pada kata-kata di mana Luther berkata, apa? Maka tidak ada yang harus kita lakukan untuk menerima keselamatan. Tidak. Nothing at all. Tidak ada. Tetapi hanya menerima dari Dia yang dari Allah dijadikan bagi kita hikmat kita, kebenaran kita, pengudusan kita, dan penebusan kita. Mendengar kata-kata itu, datanglah suatu kuasa atasku yang tidak dapat kujelaskan dengan baik. Beban besar atas pundakku jatuh dalam sekejap. Hatiku dipenuhi dengan kedamaian. Dan aku merasakan kasih. Aku menangis. Dan kalau saudara teruskan, dia bilang, hari itu aku dilahirkan baru. Saudara, ada kuasa di dalam Injil. Saudara, seringkali kita cari kuasa pada event, pada hal-hal yang lain. Tetapi tahukah saudara, kuasa yang tertinggi ada di dalam Injil. Dan saya akan tutup dengan ini. Galatia 1 ayat 4. Orang Kristen selalu berpikir, ya oke pastor, aku ngerti doktrin penting, otoritas, tadi apa sih namanya, epistemologi apa sih? Ya itu penting ya, iya penting. Yesus menggantikan kita penting ya. Tapi aku saiki lho soro Tuhan. Apa gunanya untuk itu? Ya mungkin aku ngerti lah, nanti kalau aku udah meninggal, nanti aku tidak ada lagi air mata, nanti aku masuk surga. Tapi apakah itu betul? Let me listen. Listen to this. Ayat yang keempat. Yang keempat, ini luar biasa. Ini akan menenangkan kita semua. Kita pikir kalau kita percaya Yesus, kita akan diselamatkan nanti kalau kita mati. Siapa bilang? Lihat. Ayat 4. Yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita. Koma. Baca yang kuning. 1, 2, 3. Untuk melepaskan kita dari dunia yang jahat. Yang apa? Sekarang ini. Wow, sekarang. Dengarkan saya. Inisiatif keselamatan Allah bukan hanya untuk masa depan, tetapi juga masa sekarang. Pada waktu saudara bergumul dengan masalah keuangan, Injil mau menyelamatkan saudara dari itu. Pada waktu saudara bergumul dengan kanker saudara, Injil mau menyelamatkan saudara dari itu. Waktu saudara merasa ditinggalkan oleh semua orang, saudara gak punya siapa-siapa, saudara sendirian, Injil mau melepaskan saudara dari dunia yang jahat di masa sekarang. God's rescue initiative is not only for them, for the future, no, but it is also for now. Saudara, seringkali kita lupa Yesus, kenapa dia harus berinkarnasi, kenapa dia harus menderita, kenapa dia harus lahir dalam kesederhanaan, kenapa dia harus lahir di kandang, kenapa dia harus lahir di kota yang kecil, kenapa dia harus lahir hina, supaya orang kecil, orang hina, orang tertolak
bisa diterima oleh Tuhan. Amin saudara. Itu adalah kabar yang terindah. Makanya Yesus ngomong gini di Yohanes 16 ayat 33. Saya pernah sering pakai kata-kata ini. Semuanya ini kukatakan kepada kalian supaya kalian mendapatkan sejahtera, rest, karena kamu bersatu dengan aku. I am with you and you are with me. I am in you and you are in me. Di dunia kalian mungkin akan menderita. Oh enggak mungkin, akan. Di dalam dunia kamu pasti menderita. Tapi tabahkanlah hatimu, aku sudah mengalahkan dunia. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Amin saudara. Aku sudah ngalahin dunia. Dengarkan saya saudara. Kelahiran Yesus, kehidupan Yesus yang sederhana, penderitaan Yesus, kematian Kristus merengkuh kerapuhan manusia dan menunjukkan kebersamaannya dengan kita. Saudara mungkin saat ini sedang menangis, saudara mungkin saat ini sedang sedih. Dia pernah merasakan itu. Tapi puji Tuhan, kebangkitannya, kubur kosong, menyatakan kemenangan, memberikan pengharapan kepada kita bahwa dia sudah menang. Semua yang sedang saudara alami itu tidak akan menghancurkan saudara, karena dia bersama dengan kita. Saudara, waktu tahun 2008, mungkin saudara pernah baca buku-buku saya atau dengar khotbah-khotbah saya yang lalu. Saudara udah tahu cerita ini. Saya marah sama Tuhan, saya marah. Saya bilang sama Tuhan, saya sudah melayani Tuhan. Saya misi ke pulau-pulau untuk mengabarkan Injil, nyumbang puluhan ribu dolar untuk pekerjaan misi. Saya bahkan pernah bilang sama Tuhan, aku ini kalau dibandingkan sama teman-temanku di gereja, aku ini sudah termasuk yang paling radikal. Waduh. Terus saya marah sama Tuhan, kenapa bisnis saya gagal? Waktu itu ada krisis ekonomi tahun 2008 yang melanda Amerika. Kredit saya macet semua, bisnis saya gagal semua. Saya harus kehilangan properti, rumah disita, rumah dijual. Gitu utangnya masih puluhan miliar. Saya kehilangan nafkah. Saya mau beli uang, beli makanan untuk anak saya aja gak bisa. Pusing sekali. Tapi waktu saya gak bisa ngapa-ngapain, saya cuma buka. Terus saya membaca cerita tentang bagaimana Petrus mati di salib terbalik. Sebelumnya dia harus menyaksikan istrinya disalib. Dan Petrus, kok bisa ya? Di buku itu ada sebuah kata-kata, Kristus kehilangan Bapa di surga untuk menebus kita. Kristus kehilangan persekutuannya dengan Bapa Allah Tritunggal di atas kayu salib waktu dia bilang Eloi Eloi lama sabachthani. Untuk siapa? Untuk saudara dan saya. Sang pencipta kehidupan harus kehilangan kehidupan untuk mendapatkan saudara dan saya. Dan waktu saya baca itu, saya kehilangan rumah, saya kehilangan bisnis, supaya Yesus itu gak ada bandingannya. Dan Yesus kehilangan itu semua supaya Yesus bisa bersama dengan kita. Waduh, saya bertobat. Tuhan ampuni aku Tuhan. Baru kehilangan nafkah aja saya udah marah. Kristus berinkarnasi yang kekal masuk ke dalam keterbatasan, kehilangan kekekalan. Saudara, kenapa banyak orang frustasi? Banyak orang komplain, aku sudah hidup untuk Tuhan, aku sudah hidup, aku sudah nyumbang, aku sudah melayani Tuhan. Mana buktinya? Saudara, kita sering lupa, dengarkan saya, sering lupa sama ayat-ayat seperti ini. Saudara, kalau perhatikan di kitab Matius, baru aja kita merayakan Natal, kata-kata ini, lihat. Yesus melakukan segala sesuatu, bukan cuma hanya supaya saudara masuk surga. No. This is the greatest news. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka menamakan dia apa?
Immanuel. Artinya apa? Allah menyertai kita. Dan saudara baca Matius ayat yang paling akhir. Jadi Matius itu di ayat yang paling pertama, di pasal pertama ada dibilang Immanuel, Allah menyertai kita. Matius 28 ayat 20b di ayat yang paling akhir. Dan ketahuilah apa saudara? Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dengarkan saya, Allah berinisiatif menyelamatkan kita, bukan hanya untuk kita hidup bagi Dia. Seringkali di mimbar-mimbar yang dibilang katanya, live for God, live for God. Hidup buat Tuhan, hidup hanya untuk kemuliaan Tuhan. Betul. Tapi kita lupa that He is with us. Dia bersama kita. Dia hidup dan berjalan bersama kita. Allah menyertai kita. Kita ingat, kita bukan hanya hidup buat Tuhan, tapi Tuhan juga hidup dan berjalan bersama dengan saudara dan saya. Bukankah itu merupakan suatu kabar baik? Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Amin. Yang paling meriah, God is with us. He will never leave you and forsake you. Dia tidak akan pernah meninggalkan saudara sendirian. Dia bersama dengan kita. Yang setuju katakan amin. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Saya selalu memberikan implikasi Injil. Setelah ini kita nyanyikan lagu yang tadi kita belajar. All I have is Christ. Yesus milikku, Yesus hidupku. Karena Injil, kita bisa memiliki doktrin Alkitabiah yang sehat dan tidak mudah terombang-ambing dengan sistem kepercayaan dunia yang penuh kesesatan. Yang setuju katakan amin. Karena Injil, kita memiliki keyakinan yang kuat dan tidak mudah tertipu dan termanipulasi. Karena Injil, dengarkan, jika Allah yang berinisiatif, maka bukan kekuatan kita, melainkan Allah jugalah yang menopang dan menyelesaikan. Amin. Kita dapat tenang karena Injil. Karena Allah yang berinisiatif itu senantiasa bersama dengan kita di dalam setiap keadaan dan musim hidup kita. Amin. Mari sama-sama kita nyanyikan lagu itu.